tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi bagaimana kita mampu menjaga dari hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa dimanapun berada, puasa Ramadan bukanlah sekedar hanya untuk menahan rasa lapar maupun dahaga. Akan tetapi di bulan Ramadan kita berpuasa juga merupakan sebagai sebuah madrasah, sekolah, kampus untuk kita dapat melatih tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi bagaimana kita mampu menjaga dari hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga di bulan Ramadan kita dilatih untuk bersabar, bagaimana dalam menjalankan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah, dan juga bersabar dalam menjalankan setiap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersabar, maka insya Allah pertolongan Allah akan datang kepada orang-orang yang bersabar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis sabri was shalah, dan jadikanlah salatmu dan sabarmu menjadi penolong di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini kita harus lebih mengedepankan rasa sabar kita, setidak-tidaknya di dalam 3 hal. Yang pertama, sabar dalam menjalani nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tatkala diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kadang kita lupa bahwa dengan nikmat yang berlimpah ini kita malah tidak sabar untuk menghabiskan segala macam apa yang ada di dalam diri kita, apa yang kita mampu dan apa yang kita miliki. Orang yang memiliki keberlimpahan harta sudah tidak sabar untuk ingin menghabiskan seluruh hartanya, menghabiskan seluruh rezeki yang dimilikinya untuk sekedar berfoya-foya. Ini bisa kita rasakan tatkala kita berpuasa, mau hampir berbuka, kita seluruhnya kita beli. Kita mampu, kita ingin makan seluruh dengan selahap-lahapnya. Padahal kemampuan, kebutuhan di perut kita, di lambung kita tidak sebanyak yang kita inginkan. Oleh karena itu haruslah sabar dalam menjalani nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita juga perlu sabar di dalam hal memiliki kekuasaan. Yakni wewenang yang kita miliki, kita harus butuh kesabaran. Karena apa? Kalau para ulama mengatakan bahwa sabar itu ibarat kepala di dalam anggota tubuh. Maka kalau kita tidak mampu sabar, kita tidak akan bisa mengendalikan tubuh kita dengan baik, bahkan bisa saja mati. Karena sabar itu adalah ibarat kepala. Bagaimana tubuh tanpa adanya kepala? Oleh karena itu, memiliki kewenangan, kekuasaan, butuh kesabaran. Karena kalau jika tidak sabar, kita tidak bisa adil, kita tidak bisa amanah, apalagi amanah yang diberikan kepada kita, kita tidak jalani dengan penuh kesabaran. Karena apa? Menata hati itu tidaklah mudah, justru lebih berat daripada menata orang lain. Oleh karena kita ingin menata dunia jauh sebelum itu, maka tatalah terlebih dahulu hati kita, karena kata Nabi, orang yang paling kuat itu adalah yang mampu menahan amarah dan hawa nafsunya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga adalah sabar dalam menjalani setiap pahit getir kehidupan. Seorang insan, seorang manusia pasti akan mengalami yang namanya kesulitan, akan mengalami yang namanya kesedihan, kehilangan dan lain sebagainya. Akan tetapi dengan orang yang bersabar, maka Allah akan mengganti pahalanya berkali-kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna
hanya orang-orang yang sabar saja yang akan mendapatkan ajruhum bighairi hisab, pahala yang bahkan tiada batas. Oleh karena itu di momentum Ramadan kali ini, jadikan bulan Ramadan sebagai bulan madrasah, kampus, sekolah untuk kita berlatih menjadi hamba yang lebih sabar, menjadi hamba yang lebih bijak, menjadi hamba yang mudah-mudahan berkah bulan Ramadan tahun ini, berkah kesabaran ini, kita dijadikan hamba Allah yang tattaqun, menjadi hamba yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada barakah dan manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.